Ya pemirsa, tanpa aba-aba dan sosialisasi, fitur live streaming TikTok tiba-tiba saja tidak bisa diakses hingga Minggu 31 Agustus kemarin. Setelah perusahaan mematikan layanan tersebut sejak Sabtu 30 Agustus pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini hanya berlaku di Indonesia, menyusul masifnya aksi massa di sejumlah wilayah. Pemblokiran fitur live ini menuai respons keras dari netizen sekaligus menimbulkan kekhawatiran besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta afiliator yang menggantungkan penjualan melalui live shopping. Jadi in this economy di mana promosi kerap dilakukan melalui live di media sosial, seberapa besar potensi kerugian UMKM kalau live TikTok dibatasi? Ya, pemirsa, sebelum kita bahas seberapa kerugian UMKM ketika live shopping dimatikan beberapa hari lalu, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa bahwa fenomena belanja via live commerce ini semakin mendunia, termasuk di Indonesia, ini menjadi salah satunya. Menurut kata data, nilai transaksi belanja online selama tahun 2024 di Indonesia tidak main-main loh, yakni diperkirakan mencapai 487 triliun rupiah. Capaian itu merupakan sebuah peningkatan dari 453 triliun rupiah di tahun sebelumnya, di mana live shopping ini menjadi fitur utama yang mendorong lonjakan penjualan. Nah, pemirsa, kita semua tahu bahwa live shopping ini menjadi tren baru dalam berbelanja. Keterjangkauan harga dan banyaknya promo ini semakin memikat konsumen untuk bertransaksi dalam live shopping. Dan kegiatan live shopping alias belanja online secara langsung melalui siaran streaming kini semakin digemari oleh banyak konsumen. Nah, berbagai platform media sosial hingga marketplace menyediakan fitur live streaming ini memungkinkan penjual memasarkan produk secara langsung sambil berinteraksi dengan pembeli. Tren ini didukung oleh data dari riset Jakpat yang menunjukkan 87% konsumen e-commerce menonton sesi live shopping dan 77% diantaranya akhirnya bertransaksi atau membeli. Kemudian di antara beberapa pemain e-commerce yang ada, hasil survei terbaru Ipsos Indonesia mengungkapkan bahwa Shopee Live ini menjadi fitur live streaming yang paling disukai oleh brand lokal dan juga UMKM. Di mana pada indikator fitur live streaming, Shopee Live memimpin dengan persentase 96%, diikuti oleh TikTok Live 87%, Lazada Live 71%, dan Tokopedia Play sebesar 62%. Lalu apa sih manfaat atau kontribusi live shopping kepada sebuah bisnis? Nah, berdasarkan data Ipsos juga nih, pemirsa, 73% penjual yang disurvei menyebut platform penjualan live streaming alias live shopping ini bisa memberikan peningkatan omset. Kemudian 68% responden menyebut ini bisa mendorong ekspansi jangkauan pasar. 64% menyebut mendorong penghematan biaya promosi, dan manfaat lainnya juga adalah kemudahan berinteraksi dengan pelanggan online secara real time. Dipercaya oleh pelanggan lebih aman dalam transaksi serta merasa lebih unggul dalam persaingan. Nah, lalu berapa nih kerugian kalau TikTok live shopping ini tidak tiba-tiba dimatikan? Keputusan menangguhkan fitur live sejak Sabtu 30 Agustus 2025 adalah pertaruhan besar TikTok, apalagi Indonesia masuk di wilayah yang menjadi penyumbang nilai total transaksi atau gross merchandise value alias GMV nomor 2 terbesar secara global sepanjang 2024. GMV TikTok Shop Indonesia tahun lalu mencatatkan angka 6,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 101 triliun rupiah. Momentum Works melaporkan dalam data tahunan pencapaian ini mengalami pertumbuhan 39% secara year on year. Nilai transaksi TikTok Shop di Indonesia masih unggul dari Thailand yang tercatat menyumbangkan 5,7 miliar dolar Amerika, di mana secara global Thailand menempati urutan ketiga setelah AS dan Indonesia. Jadi kalau dihitung kasar nih, dalam sehari mengacu pada GMV TikTok 2024, bisa jadi dalam 2 hari fitur live TikTok ditangguhkan atau dimatikan, ini menyebabkan kerugian lebih dari 500 miliar rupiah, pemirsa.